Mungkin Ibu hari ini kita melanjutkan mata kuliah yang sebenarnya harusnya diberikan minggu lalu, cuman karena infonya baru nih saya diminta ngajar, jadi mohon maaf harus tertunda di hari ini dan dilaksanakan secara. Tadi di praktikum sudah terbayang belum obat itu digolongkan berbagai jenis? Mungkin kalian udah tahu sih sebenarnya definisi obat. Kita kaji lagi nih sedikit bahwa obat itu sebenarnya bisa berasal dari satu bahan atau campuran dari bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit atau mencegah, mengurangi, menghilangkan, serta menyembuhkan penyakit dan juga gejala penyakit. Contohnya seperti memperbaiki luka, lalu memperbaiki kelainan pada badan dan rohaniah. Rohani kenapa? Karena ada obat-obat untuk mengatasi depresi. Ada manusia, hewan, dan juga bisa digunakan untuk tubuh manusia. Jadi obat itu definisinya dari bahan atau campuran bahan-bahan yang digunakan untuk berbagai jenis tujuan ya. Kalian bisa baca tadi mulai dari penetapan suatu penyakit yaitu diagnosis, mencegah contohnya seperti suplemen ya untuk mencegah penyakit atau booster kesehatan, mengurangi rasa sakit contohnya kalau pasca melahirkan kan dikasih obat biar rasa nyerinya tidak kuat kita dikasih obat anti nyeri, menghilangkan contohnya kalian bengkak menggunakan obat untuk menghilangkan bengkaknya tersebut. Begitupun menyembuhkan ya. Sehingga obat itu banyak tujuannya tergantung jenisnya seperti apa. Begitupun penggunaan obat pada hewan tetap disebut juga dengan obat. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita lanjut ya. Sekarang penggolongan obat. Obat itu banyak penggolongannya. Yang pertama, berdasarkan mekanisme aksi. Mekanisme aksi itu apa sih? Mekanisme aksi itu adalah bagaimana cara kerja obat di dalam tubuh kita. Ya, jadi obat itu kan kalian tahu ya, ada obat yang digunakan untuk mengatasi nyeri, ada yang obat digunakan untuk mencegah, contohnya pil KB gitu ya. Ada obat yang digunakan untuk mendiagnosis, misalnya mendeteksi suatu penyakit. Jadi mekanisme aksi itu bagaimana cara kerja obat di dalam tubuh kita. Lalu efek yang ditimbulkan itu jadinya penggolongan obat berdasarkan aktivitas. Ada antipiretik tadi, ada anti hipertensi, ada anti diabetes ya, ada untuk mengatasi anemia kalau tadi yang sudah kalian pelajarin. Terus ada obat-obat golongan diuretik. Masih ingat ya yang tadi tabelnya? Mungkin kalian sambil lihat. Jadi efek yang penggolongan obat itu berdasarkan efek yang ditimbulkan adalah klaim khasiatnya untuk apa ya. Sampai sini bisa dipahami asal mula bahan baku. Nah, penggolongan obat pun mungkin kalian tahu ada obat konvensional, ada obat tradisional ya. Obat tradisional contohnya apa? Tolak angin. Kalian tahu tolak angin? Tahu nggak tolak angin? Ya, tolak angin angin yaitu adalah salah satu obat tradisional jenis obat herbal terstandar. Nanti kita jelasin. Lalu ada obat konvensional itu obat yang dibuat dari senyawa kimia sintetis. Contohnya itu paracetamol tadi ya. Atau misalnya kalau ibu hamil pakai atau ibu pasca melahirkan menggunakan asam mefenamad atau kalian mungkin tahunya mefinal konstan pernah dengar menggunakan. Nah, itu adalah obat yang dibuat dari bahan bakunya sintetis. Kalau obat tradisional contohnya kejuling, kejuling apa batugin. Lalu ada antangin, tolak angin, itu masuknya ke obat tradisional. Lalu selanjutnya penggolongan obat berdasarkan perundang-undangan. Jadi mungkin kalian udah lakukan juga tadi penggolongan obat ada yang obat bebas, bebas terbatas, ada obat apa lagi? Ayo, ada obat bebas, bebas terbatas, apalagi ini didasarkan pada perundang-undangan. Ya, lalu rute pemberian obat itu digolongkan berdasarkan rute pemberian itu bagaimana cara obat itu kita berikan ke dalam tubuh kita. Ada yang digunakan secara oral ya penggolongannya, ada yang digunakan secara transdermal atau injeksi atau melalui anus gitu ya, rektal.
Makanya ada penggolongan obat berdasarkan rute pemberian atau bagaimana cara obat tersebut diberikan ke dalam tubuh kita. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dilanjutkan? Ya. Nah, yang mau duluan di Jiji enggak senang pada mati. Jadi yang pertama itu penggolongan tadi berdasarkan mekanisme aksi. Jadi bagaimana nih cara kerja obat tersebut di dalam tubuh kita. Nah, kalian tadi pelajarin mengatasi penyebab penyakit. Jadi obat tersebut akan menyerang atau membasmi penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya nih, ada virus yang biasa masuk ke dalam tubuh kita tuh ada bakteri, ada jamur ya. Itu merupakan antigen. Biasanya diobati dengan antibiotik atau antivirus. Jadi obat-obat ini menyerang terhadap senyawa yang masuk ke dalam tubuh kita yang bersifat racun atau merusak. Jadi contohnya bakteri ataupun virus. Jadi mengatasi penyebab penyakitnya apa. Lalu yang kedua, mencegah keadaan patologis dari suatu penyakit. Jadi obat ini tujuannya untuk pencegahan biar apabila terpapar tidak menyebabkan sesuatu yang bahaya. Contohnya penggunaan vaksin. Makanya mungkin kalau kalian nih sebagai bidan nanti harus tahu vaksin itu apa. Kalau di bayangan kalian vaksin itu apa sih? Tapi tahu kan vaksin? Pernah divaksin? Nah, pernah, Bu. Nah, oke. Tadi vaksin. Nah, kalian kenapa sih harus divaksin? Tahu nggak alasannya? Supaya terhindar Ibu mencegah penyakit tersebut. Betul, supaya terhindar dari apa nih? Kalau kemarin COVID, biar nanti kalau terpapar virusnya, kalian tidak menimbulkan gejala yang cukup parah. Makanya tujuannya adalah pencegahan keadaan patologis, pencegahan timbulnya suatu gejala atau penyakit yang berbahaya gitu. Makanya divaksin tujuannya untuk mencegah. Nah, kalian sebagai bidan nanti mungkin akan memberikan vaksin ketika membuka praktek ke bayi-bayi yang baru lahir. Ada vaksin polio, vaksin hepatitis, vaksin BCG, MR, dan lain-lain banyak jenisnya. Makanya kenapa kalian harus tahu apa sih gunanya vaksin. Nanti kalau pasiennya nanya, Bu Bidan, kenapa sih anak saya harus divaksin? Jadi vaksin ini adalah tujuannya untuk mencegah dari suatu penyakit. Apabila terpapar tidak berbahaya atau berdampak yang parah, makanya harus divaksin tujuannya untuk mencegah ya. Itu boleh nggak kalau nggak divaksin? Itu balik ke kepercayaan masing-masing. Tapi sebaiknya harus divaksin terkait dengan sekarang penyakit itu berbagai macam dan mudah bermutasi gitu ya. Yang ketiga, menghilangkan gejala penyakit. Jadi, contohnya kalian menderita sakit gigi. Gimana nih cara mengobatnya? Minum obat untuk menghilangkan gejala penyakit. Yaitu obat-obat golongan analgetik namanya. Kalau berdasarkan mekanisme kerjanya. Lalu antipiretik. Ya, penurun demam. Kalau antiinflamasi buat apa? anti radang Ibu. Betul ya. Jadi yang perlu kalian tahu sih sebenarnya yang mungkin banyak aplikasinya nanti ketika sudah praktek adalah obat yang meredakan nyeri. Obat yang digunakan untuk meredakan radang dan penurun demam. Pasca melahirkan biasanya nyeri radang gitu ya dikasih obat-obat analgetik dan antiinflamasi. Contohnya paracetamol, lalu asam mefenamat gitu ya yang lazim diberikan tanpa harus menggunakan resep dokter. Kalau antibiotik, antivirus itu harus digunakan dengan resep dokter enggak? Izin Ibu, iya. Betul ya. Jadi nanti kalau pasiennya ternyata menderita infeksi ditandai dengan luka dan sampai bernanah gitu ya, berarti itu menandakan adanya infeksi terpapar oleh suatu bakteri. Kalian boleh nggak memberikan antibiotik sekaligus? Nggak boleh, tapi kalian harus melakukan rujukan ke dokter. Silakan ibu memeriksakan lebih lanjut karena ibu sepertinya mengalami infeksi. Jadi silakan diperiksakan ke dokter atau ke puskesmas gitu ya. Kenapa? Agar tidak melanggar kode etik karena kalian belum berwenang nih untuk memberikan antibiotik ya. Lalu obat untuk meningkatkan fungsi atau mengganti
penggunaan vitamin dan hormon. Contohnya vitamin itu yang paling penting untuk ibu hamil dan menyusui adalah Fe dan asam folat ya untuk mencegah terjadinya anemia. Jadi yang penting kalian tuh tahu obat-obat yang biasa digunakan oleh ibu hamil karena nanti pasti pasien tuh akan bergantung. Bu Bidan, aduh saya tuh kenapa ya suka mual. Nah, kalian tahu nih obat untuk mengatasi mual dan tidak membahayakan untuk si pasiennya seperti apa. Terutama kenapa ya Bu Bidan, saya tuh harus banyak minum asam folat sama vitamin Fe. Yang pertama tujuannya untuk mencegah anemia karena pada ibu hamil sering terjadi anemia karena nutrisinya kan harus disalurkan terhadap tubuhnya. Makanya suka terjadi anemia. Untuk mencegah anemia, kita harus membooster dengan nutrisi yang meningkatkan produksi sel darah merah. Contohnya adalah asam folat dan suplemen besi atau Fe ya. Apa contoh merek dagangnya nih? Masih ingat nggak? Kalau kalian pusing anemia, minum obatnya apa? Di Sangobion mereknya itu Sangobion. betul Sangobion ya. Mungkin kalau tapi saya udah coba Sangobion nih mual. Bisa ada mereknya namanya Maltofen. Itu efek mualnya lebih sedikit ya. Cukup kalian hafalin obat-obat itu karena kan nanti mungkin di lingkungan sekitar tahu nih kalian sebagai bidan banyak tanya nih gitu tetangga-tetangga. Jadi harus bisa jawab minimal yang dasar-dasarnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Cukup. Oke, kita lanjut. Efek yang berdasarkan efek yang ditimbulkan ada lokal, ada sistemik. Kalau lokal itu adalah efek yang bekerja pada tempat yang kalian berikan obatnya. Contohnya penggunaan salep, krim, lotion, atau supositoria melalui rektal ataupun ovula melalui vagina. Itu adalah obat-obat yang memberikan efek lokal atau setempat. Contohnya nih, kalian pernah pakai Voltaren gel untuk mengatasi bengkak atau bioplacenton untuk kalau luka bakar kan diolesin di area yang luka aja ya. Nah, itu namanya efek lokal, obat yang bekerja di tempat kita memberikan obat tersebut. Habis itu, kebayang nggak efek lokal itu apa? Ya, contohnya obat-obat topikal atau obat-obat yang diberikan secara dioles lalu intranasal, obat yang digunakan untuk memberikan atau membersihkan hidung. Kan dikeluarkan, kan anak bayi nih biasanya suka batuk pilek, terus diminta dokter untuk membersihkan lubang hidung. Nah, itu intranasal, sifatnya lokal, hanya untuk di area hidung saja. Ataupun fix, kalian tahu nggak fix yang favorit untuk dihirup apa inhaler? Ya, itu juga sifatnya lokal karena untuk melegakan bagian hidung saja. Vaginal itu ada ovula biasanya digunakan untuk mengatasi keputihan. Ya, bentuknya wangi biasanya kayak coklat. Jadi jangan salah nanti edukasi ke pasiennya, Bu, ini biarpun wangi coklat ini bukan dimakan ya, tapi digunakan melalui lubang vagina. Obat ini bisa digunakan untuk mengatasi jamur. Lalu ada rektal, yaitu melalui anus. Contohnya adalah obat yang digunakan untuk sembelit atau sulit buang air besar atau konstipasi. Contohnya pernah pakai Microlax atau bisa kodil tuh apa ya? Glucolax. Tapi nanti ketika kalian praktek mungkin nanti akan ketemu ibu hamil terutama yang hamilnya udah trimester 3 gitu ya. Aduh, Bu Bidan saya tuh sulit nih buang air besar. Aduh gimana ya caranya mau ngeden takut gitu ya. Takut nanti malah kontraksi. Kalian bisa memberikan saran dengan penggunaan Microlax, Dulcolax biar ada stimulasi agar feses itu bisa keluar lebih gampang tanpa ibunya harus mengedan gitu ya, mengejan sangat kuat. Habis itu, kebayang nggak? Pasti nanti akan ditanya, aduh Bu Bidan, kenapa ya saya tuh sulit buang air besar? Gimana caranya? Selain kami nyarankan minum yang banyak, um, sayur-sayuran yang cukup, juga bisa kalau dengan dua itu belum berefek, bisa disarankan menggunakan obat yang sifatnya lokal, Dulcolax suppositoria atau Microlax. Ya,
Selanjutnya, obat yang efeknya sistemik. Sistemik ini maksudnya adalah obat yang bekerja menuju target melalui pembuluh darah dulu. Contohnya adalah obat-obat yang kalian minum secara oral melalui mulut. Itu adalah obat yang efeknya sistemik. Jadi kan misalnya aduh sakitnya kaki nih gitu ya, sakit kaki, pegel-pegel badan, minum obatnya di mulut kan. Tapi efeknya nggak sakit badan lagi. Itu adalah obat yang sifatnya sistemik. Obat yang sifatnya sistemik tidak hanya obat yang diberikan melalui mulut, tapi obat juga yang diberikan secara parenteral. Parenteral itu seperti apa? Infus, karena langsung masuk ke pembuluh darah. Ya, inhalasi itu kalau obat asma yang disedotnya dalam banget, gitu ya, atau nebu itu sifatnya adalah sistem. Ya, sampai situ bisa dipahami? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Asal mula bahan baku ada obat modern, ada obat tradisional. Di obat modern itu sering dikenal juga dengan obat konvensional, contohnya ada tablet, ada kapsul, ada sirup, tapi dengan bahan kimia sintetis. Ya, biasanya ini obat-obat yang banyak kalian temui di apotek, contohnya Tempra, sirup paracetamol, ya, itu ada termasuk obat modern. Terus tuh Panadol, Paramex, Mixagrip, itu adalah obat-obat modern. Obat tradisional, obat yang berasal dari bahan alam, baik dari tumbuhan, hewan, atau mineral yang digunakan berdasarkan pengalaman masyarakat. Biasanya efek sampingnya sedikit gitu ya. Contohnya apa? Tolak angin, antangin, stimuno kalau pada anak-anak atau booster untuk imun. Terus ada apa lagi ya? Kalau ibu hamil tuh biasanya stimulan kurkuma plus ya, itu adalah obat-obat yang digunakan adalah tradisional karena dia berasal dari bahan alam. Kalau obat modern berasal dari kimia sintetis ya. Nah, berdasarkan perundang-undangannya yang pertama ada obat bebas. Obat bebas ini adalah obat yang penggunaannya terbukti tidak menimbulkan resiko yang berbahaya sehingga bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter ya. Kalian perlu pahami obat bebas di sini punya ciri yaitu logo lingkaran berwarna hijau dengan tepi berwarna hitam ya. Kalau Panadol yang kalian minum warnanya hijau atau apa? Apa coba? Hijau. Hijau. Punya obatnya nanti sekarang mah mulai sekarang kok kalian di rumah ada obat ya supaya oh ini obat bebas. Oh berarti bisa dibeli tanpa resep dokter ya. Obat ini bebas. Contohnya ada apa? Paracetamol. Paracetamol itu mereknya ada Panadol, Sanmol, Paramex ya, Bodrex itu isinya paracetamol. Lalu ada suplemen vitamin, contohnya adalah Sangobion, Maltofen ya. Lalu ada OBH. OBH itu OBH untuk apa? Batuk, Ibu. Batuk, Ibu. Betul, obat batuk hitam ya. Makanya warnanya hitam kan? Nah, OBH itu boleh dibeli tanpa resep dokter. Terus antasida, contohnya itu Proma, Polisilen, terus Waisan. Ada yang pernah minum obat-obat tersebut? Proma, Polisilen? Nah, ada yang iya, ada yang geleng-geleng nih. Biasa boleh beli nggak tanpa resep? Beli Proma. Boleh karena lihat logo lingkarannya warna hijau. Jadi boleh dibeli tanpa resep ya. Sampai situ jelas? Jadi kalau obat dengan lingkaran hijau itu boleh dibeli tanpa resep dokter dan kalian pun berhak untuk memberikan ke pasien. Itu tidak melanggar kode etik. Contohnya pasca melahirkan kan harus dikasih obat anti nyeri ya. Karena pasti ada jaringan yang robek dan inflamasi, kalian boleh kasih asam mefenamat. Lalu kalian kasih paracetamol itu boleh tanpa harus menggunakan resep dokter. Selanjutnya, nah ini contohnya ya, paracetamol, antasidadon atau kalau merek dagangnya itu ada Proma, ada polisilen, ada Waisan gitu ya, itu adalah atau Milanta, itu adalah obat-obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Lalu
ini pernah tahu dong vitamin I, tahu? Ada vitamin C, vitamin A, vitamin B, vitamin D, dan lain-lain. Itu semuanya bisa digunakan atau dibeli tanpa harus resep dokter dan jadi kalian boleh memberikan itu ke pasien. Selama obat bebas boleh kalian berikan ke pasien ya. Obat bebas terbatas ini adalah obat yang bisa dibeli tanpa resep tapi dengan perhatian khusus. Jadi disingkatnya itu adalah OBT atau obat bebas terbatas atau obat dengan peringatan. Artinya obat ini termasuk sebenarnya ke dalam obat keras, namun tanpa boleh dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Cuman belinya harus di mana? Di mana harusnya? Di apotek. Apotek, Ibu. Di apotek ya. Nah, jadi obat-obat ini tuh punya peringatan 1 sampai 6. Contohnya, awas obat penggunaan luar tidak boleh dimakan atau awas obat dengan penggunaan khusus tidak boleh ditelan kayak gitu ya. Ini banyak nanti kan bisa lihat. Cirinya ada obat bebas terbatas itu adalah logonya berwarna biru, tepinya warna hitam. Ya, sampai sini jelas. Contohnya Panadol tuh ada yang masuk ke obat bebas terbatas yaitu Panadol Cold and Flu. Coba kalian lihat warnanya itu biru bukan hijau. Kalau yang Panadol Extra, Panadol yang biasa gitu ya itu warnanya hijau, tapi Panadol Cold and Flu itu warnanya biru. Kenapa? Karena dia mengandung pseudoephedrine, itu merupakan prekursor yang bisa menyebabkan ketergantungan atau diubah menjadi narkotik, makanya penggunaannya terbatas dan tidak bisa sembarangan ya. Jadi untuk obat bebas terbatas perlu dibaca perhatiannya itu apa. Atau obat dengan yang supositoria atau penggunaan ke vagina itu termasuknya obat bebas terbatas ataupun obat. Nah, ini peringatannya awas obat keras, bacalah aturan pakainya. Contohnya nih, Siladex. Pernah minum Siladex yang warna hijau? Ya, ini kenapa sih kok obat batuknya kan sama-sama obat batuk kayak OBH, tapi kok OBH masuknya obat bebas, ini obat bebas terbatas. Lihat, isi dari Siladex isinya adalah ada guaifenesin, ada guaifenesin. Nah, ya, guaifenesin ini termasuk ya ada ini yang termasuk untuk dibatasin gitu ya. Jadi penggunaannya harus hati-hati. Nah, contohnya tadi obat yang digunakan untuk apa tadi mengatasi konstipasi yang dimasukin ke anus, pasti ada peringatan nomor 6. Awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Gitu ya. Banyak awas obat keras hanya untuk dibakar, contohnya obat yang emang penggunaannya dengan cara dibakar atau obat keras yang digunakannya dioles atau obat kumur-kumur itu ada peringatannya. Terus ini ibuprofen walaupun penggunaan secara oral ini obat keras, jadi warnanya hijau. Lalu ada Calpanax cream, ini kan ini awas obat keras hanya untuk bagian luar ya. Jadi lihat penandaannya ini warna biru, ini juga warna biru. Jadi dari obat bebas terbatas itu ada perhatiannya. Tuh ya kalian lihat nih di dalam kemasannya ada perhatian nomor 3. Kalau ibuprofen ini perhatian nomor 1. Begitupun yang Siladex itu perhatian nomor 1. Ini masih boleh beli tanpa resep ya, tapi belinya di apotek. Dan ini adalah obat keras atau obat daftar Gevarin. Ini artinya adalah bahaya. Jadi obat keras adalah obat yang hanya bisa kalian beli atau kalian berikan dengan resep dokter. Tapi ada nih, kok saya masih bisa beli ya beberapa obat yang logonya obat keras tapi nggak pakai resep dokter gitu. Kok bisa? Karena ada nih obat-obat keras yang masuk ke dalam daftar obat wajib apotek. Jadi ini boleh beli tanpa resep tapi harus diberikan oleh apoteker. Jadi kalian boleh nggak memberikan obat tersebut?
Kira-kira boleh nggak? Izin Ibu Enggak tidak. ya, betul ya. Jadi kan nanti kalian akan disumpah, ada kode etik yang harus kalian taati biar tidak menjadi malpraktik. Lebih dari kewajiban kalian, silakan dirujuk atau diberikan rekomendasi saja biar tidak melanggar kode etik ya. Contohnya obat-obat wajib apotek adalah obat tetes mata, obat tetes telinga gitu ya. Itu adalah obat-obat yang bisa diberikan tanpa resep dokter tapi bisa diberikan oleh apoteker. Ciri-ciri obat keras adalah lingkarannya berwarna merah, ada huruf K. Coba kalau tadi obat bebas, logonya seperti apa? Berwarna hijau. Berwarna hijau. Oke. Obat bebas terbatas? Biru. Ya, Apinya kalau hitam. oke. Obat keras? Merah. Merah. Ada huruf K-nya ya. Oke. Tadi yang boleh beli tanpa resep yang mana? Yang Coba. hijau dan biru. Yang hijau dan biru. Kalau obat keras harus pakai resep dokter. Kecuali obat-obat yang ada di daftar obat wajib apotek. Kalian kalau mau tahu obat apa sih yang masuk ke dalam OWA, kalian boleh download, ada di linknya Kemenkes, namanya peraturan Kemenkes, nomornya berapa ya saya lupa, tapi kalian cari aja daftar obat wajib apotek, itu nanti akan keluar semua daftar obatnya. Jadi kalian tahu, bisa rekomendasi ke pasiennya. Saya tidak bisa memberikan sebagai bidan, tapi ibu bisa beli ke apotek, itu masih bisa gitu ya nanti rekomendasinya. Jadi kepada obat keras biasanya ditandai juga dengan ada tulisan harus dengan resep dokter. Ada tulisannya itu. Kalau tadi obat bebas terbatas ada peringatan-peringatannya, peringatan 1 sampai dengan 6. Ini contoh obat keras, ada amoksisilin. Amoksisilin ini obat apa tahu nggak? Antibiotik. Anti nyeri, Ibu. Antibiotik. Bukan anti nyeri. Amoksisilin antibiotik. Yang anti nyeri apa? Paracetamol, asam mefenamic. Cuman ya emang salah kaprah di masyarakat, Bu, stigma zaman dulu amoksisilin itu untuk mengatasi segala penyakit. Itu salah. Amoksisilin itu adalah untuk infeksi suatu bakteri ya. Terus jadi kalau zaman dulu sakit sedikit belinya amoksisilin, sakit sedikit amoksisilin. Sekarang udah nggak bisa, udah dibatasi karena apa? Saat ini banyak masyarakat yang mengalami resistensi. Resistensi itu apa? Masyarakat kalau terpapar bakteri, bakterinya jadi kebal terhadap obat tersebut, akhirnya nggak bisa diobatin. Makanya kenapa penggunaan antibiotik saat ini sangat dibatasi, karena untuk mengendalikan terjadinya resistensi atau kebal terhadap suatu bakteri. Lalu ada allopurinol. Ada yang tahu nih allopurinol obat apa? Obat asam urat, Ibu. Betul. Kenapa nih tahu? Orang tuanya ada yang mengkonsumsi? Oh iya betul. Jadi allopurinol ini adalah obat yang digunakan untuk mengatasi asam urat. Jadi allopurinol ini harus digunakan dengan resep dokter. Kenapa? Karena dosisnya nggak bisa sembarangan nih. Kata dokter sekali sehari atau 2 kali sehari harus dituruti. Kalau saya pengen cepat sembuh, minumnya mau 5 tablet sehari, saya itu ya. Jadi kalian nanti bisa edukasi ke pasiennya bahwa minum obat itu nggak bisa sembarangan karena ada takarannya yang disebut dengan dosis. Ya, dosisnya itu harus yang tepat. Kalau dosisnya terlalu kecil, pasiennya akan lama sembuhnya, tapi dosis itu terlalu besar, nanti bisa membahayakan jiwa si pasien, terutama obat-obat indeks terapi sempit atau yang masuk ke dalam obat keras. Lalu ada obat psikotropika. Psikotropika ini logonya masih sama kayak obat keras, tapi penggunaannya benar-benar dibatasi. Karena apa? Obat psikotropika itu bisa mempengaruhi psikis, menyebabkan kalau yang mengkonsumsi bisa kehilangan kesadaran. Contohnya, obat yang ini tuh, kalian pernah nonton TV mungkin ya, seseorang habis minum obat bawa kendaraan akhirnya menabrak. Nah, karena dia mempengaruhi sel saraf. Jadi nggak boleh digunakan secara sembarangan. Harus menggunakan resep dokter. Bidan boleh nggak ngasih obat golongan psikotropika? Nggak boleh ya. Jadi kalau pasiennya ada gejala depresi, cemas, dan lain-lain, kalian sarankan untuk ke
dokter. Apalagi lagi hamil ya, nggak boleh sembarangan minum obat. Contohnya obat psikotropik itu ada yang paling familiar mungkin alprazolam ya, itu untuk mengatasi depresi, jadi obat untuk meningkatkan rasa tenang. Lalu ada apa lagi ya, mungkin kalian diazepam, itu juga obat yang digunakan untuk kejang biasanya pada anak-anak karena efeknya itu membuat ngantuk sekali. Ya, ada yang bisa sampai tidur 24 jam habis minum diazepam. Jadi nggak bisa sembarangan karena berbahaya untuk si pasien itu sendiri ya. Obat golongan psikotropik ada golongan 1 sampai dengan 5. Itu tergantung jenis-jenisnya dan eh, penggunaannya untuk apa kalian bisa pelajarin. Logonya sama dengan obat keras tapi ini diatur oleh undang-undang dan kami pun di apoteker harus selalu melaporkan penggunaan psikotropika di apotek itu setiap bulannya ke dinas kesehatan. Ya, jadi makanya tidak bisa sembarangan. Ini contohnya ada alprazolam, trihexylpenidil, dan diazepam. Ini yang paling nanti kalian familiar ya. Logonya sama seperti obat keras, tapi ini masuk ke dalam psikotropika. Selanjutnya adalah golongan narkotika. Cirinya logonya sama nggak dengan obat keras? Beda ya, kalau narkotika itu lingkaran tepinya berwarna merah, dalamnya berwarna putih dan ada tambah berwarna merah. Ya, itu adalah ciri dari obat golongan narkotik. Kalau tadi psikotropik 5 golongan, kalau narkotik cuma 3 golongan. Ini pun sama, penggunaan narkotik sangat-sangat dibatasi. Hanya dokter yang bisa meresepkan. Begitupun apoteker yang melayani harus apoteker penanggung jawab karena tidak bisa sembarangan. Lalu apa yang biasanya sering digunakan pada ibu hamil atau ibu pasca melahirkan? Biasanya yang operasi secara EC ya, section, biasanya diberikan anti nyeri golongan narkotika. Contohnya adalah fentanyl, injeksi fentanyl. Ataupun kalaupun nggak injeksi adalah transdermal di patch, jadi ditempelin bisa di sini, tapi berisi obat golongan narkotika. Ya, isinya adalah fentanyl, narkotika golongan 2 itu biasa digunakan pada ibu-ibu pasca melahirkan yang tidak kuat dengan atau memiliki alergi terhadap anti nyeri yang biasa, contohnya kayak paracetamol, asamefenamat ataupun anti nyeri lain. Jadi diberikan golongan narkotik atau punya kasus lain yang rasa nyerinya hebat banget tidak tertangani dengan yang non narkotik maka diberikan golongan narkotik. Makanya kalian kenapa tahu kalau perang kok ada heroin, ada morfin, itu adalah sebenarnya untuk mengatasi rasa nyeri ketika luka, ketika peperangan. Namun sekarang banyak dimanfaatkan untuk hal lainnya ya. Tapi kalau di kesehatan, terutama kalian di kebidanan, mungkin akan sering menggunakan fentanyl, karena itu termasuk golongan narkotik mengatasi nyeri pasca melahirkan. Ya. Ini contoh obatnya ada kodein. Kodein ini salah satu narkotik yang digunakan untuk mengatasi batuk yang parah. Batuk yang menimbulkan rasa nyeri. Ya, itu biasanya diresepkan dengan kodein. Morfin itu biasanya untuk mengatasi rasa nyeri juga yang parah pasca operasi. Jadi untuk ibu melahirkan fentanyl. Tadi ada ya di soal ya. Selanjutnya berdasarkan penggolongan obat tradisional ada jamu. Jamu itu bisa dari tumbuhan, hewan, mineral, atau sediaan galenik yang lain, campuran dari tumbuhan. Dan klaimnya sebagai jamu apabila hanya dibuktikan secara empiris atau berdasarkan penggunaan turun-temurun. Misalnya dari zaman nenek moyang nih, dari suatu daerah, dia biasanya menggunakan kunyit untuk meningkatkan nafsu makan. Bisa diklaim sebagai jamu. Ya, logo jamu seperti pohon, rantingnya ada di kiri kanan dalam suatu lingkaran berwarna hijau. Ya, ini adalah logo jamu. Bisa kelihatan logonya? Ya, oke, selanjutnya ini contohnya ada laksing. Siapa nih yang pernah minum laksing? Aduh, saya tuh sudah buang air besar mau minum laksing. Isinya dari ekstrak daun sena dan ekstrak lidah buaya. Ini digunakan untuk memperlancar defekasi atau buang air besar karena bisa menyerap air untuk
mendorong pengeluaran feses ya. Lalu tadi yang saya bilang tolak angin, ya tolak angin ini logonya masih jamu. Kalau nggak salah ini yang lama, yang baru sekarang udah ke OHT atau obat herbal terstandar. Kalau bedanya jamu sama OHT adalah OHT ini selain logonya beda ya. Kalau jamu tadi seperti pohon beranting, kalau OHT ini cuma seperti bintang-bintang ada 3 jari-jari gitu ya. OHT ini apa bedanya jamu dan OHT? Kalau jamu tidak ada bukti ilmiahnya, hanya dibuktikan setelah digunakan secara turun-temurun dalam waktu sangat lama. Nah, kalau OHT ini sudah diuji secara praklinis, yaitu pada hewan uji, contohnya pada tikus, mencit, dan lain-lain, terkait aktivitas dan keamanannya. Selain itu juga, bahan bakunya sudah distandarisasi. Makanya nggak bisa ngasal nih, bikin sekarang bahan bakunya dari pasar Ciroyom. Yang selanjutnya saya mau bikin lagi bahan bakunya dari pasar Andir atau pasar Caringin. Nah, itu bisa. Jadi bahan bakunya harus sudah jelas dari daerah mana, asalnya dari mana, kandungan senyawanya apa, lalu udah diuji pada hewan uji, akhirnya diklaimnya sebagai obat herbal terstandar. Jadi obat yang sudah distandarisasi bahan bakunya. Ya. Satu lagi, ini contohnya ada OBH, obat herbal. Ya, ini isinya ada madu, kayu manis, jahe, dan lain-lain. Ada yang pernah minum OB herbal? Kalau batuk, kalian minumnya apa? Atau nggak minum obat? Minum apa kalau batuk? Oh iya, OB Ibu. Komik. Komik. Nah, kalau komik masuknya ke obat modern ya, isinya macam-macam. Ada bromhexin tadi kayak kayak Siladex, ada guaifenesin, ada CTM ya. Lalu ada lagi nih lelap, ini digunakan untuk meningkatkan rasa kantuk buat orang-orang yang mengalami insomnia. Lalu ada tolak angin yang baru nih. Tolak angin ini udah obat herbal terstandar ya. Selanjutnya ada fitofarmaka. Jadi fitofarmaka ini adalah obat bahan alam yang sudah diuji ke manusia dan bahannya sudah distandarisasi. Jadi sudah mengalami uji pada hewan uji, pada uji klinik yaitu di manusia, bahan bakunya sudah distandarisasi. Ciri logonya ini bintangnya besar. Kalau tadi OHT bintangnya kecil-kecil ya. Bisa dibedakan antara jamu, OHT, dan fitofarmaka. Mudah-mudahan bisa ya. Ini contohnya ada Stimuno. Tahu nggak Stimuno? Stimuno ini digunakan untuk meningkatkan imunitas kalau lagi sakit biar cepat sehat gitu ya. Lalu ada Nodiar, ini digunakan untuk mengatasi diare. Ada Tensigard, ya ini dari daun seledri, digunakan untuk mengatasi hipertensi. Fitofarmaka. Saat ini udah ada 26 jenis fitofarmaka di Indonesia, tapi ini yang paling banyak digunakan. Terakhir, berdasarkan rute pemberian, ada yang enteral, yaitu melalui oral, ya langsung di mulut ditelan. Lalu ada sublingual atau bukal. Ada yang tahu sublingual atau bukal itu gimana cara menggunakannya? Di bawah lidah, Ibu. Betul, sublingual di bawah lidah. Kalau bukal di samping pipi ya. Kenapa sih kok obatnya nggak langsung ditelan ya, malah disimpan di bawah lidah? Karena ini tujuannya penyerapannya lebih cepat. Lihat di bawah lidah kita itu ada pembuluh darah besar, jadi bisa langsung menyerap ke pembuluh darah. Kalau rektal tadi melalui anus ya. Parenteral ada intravena, intramuskular, dan subkutan. Bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Intravena itu melalui pembuluh darah. Kayak kalian pernah diinfus? Kalau diinfus itu disebutnya intravena. Kalian harus bisa ya. Kalau nggak salah bisa juga harus bisa nyuntik intravena. Intramuskular itu yang contohnya kalau lagi vaksin di tangan. Ya itu biasanya intramuskular langsung ke otot. Lalu ada subkutan. Subkutan itu di bawah kulit. Contohnya nanti kalau KB pakai pil. KB pakai apa? Bukan IUD. Satu lagi teh implan. Itu subkutan ya.
Lalu ada intranasal melalui hidung, intraokular melalui telinga, aural, apa ya aural? Jarang sih ya. Inhalasi hidung juga, jalur vagina, sama transdermal yaitu yang ditempel. Oral, jadi obat yang digunakan melalui mulut dan ditelan, itu adalah penggunaan secara oral, contohnya ada tablet, kapsul, sirup, bir, dan lain-lain. Atau tablet effervescent yang dicairkan dulu terus diminum, ya ada suspensi, obat yang perlu dikocok dahulu, ya. Jadi obat oral ini adalah obat yang paling mudah digunakan oleh pasien, terutama bisa dikerjakan di rumah sendiri ya. Tapi kalau anak-anak mungkin ya dikasih oralnya bentuk tablet. Bayi baru lahir mungkin nggak? Tidak, Ibu. Ya, makanya kenapa kalau bayi baru lahir obatnya bentuknya drops disebutnya ya. Karena apa? Konsentrat. Jadi dosisnya cukup tapi volumenya kecil dikasihnya. Biar kan bayi mah susah ya minum juga, makanya dikasih biar cukup volumenya sedikit tapi dosisnya sampai di situ ya. Jadi oral itu pemberian obat yang paling nyaman, hemat biaya dan paling umum, tidak sulit cara penggunaannya, digunakan dengan cara ditelan ya. Cuman kelemahan dari penggunaan secara oral ini efeknya lebih lama dibandingkan secara parenteral. Ya kalau yang intravena atau diinfus itu kan langsung masuk pembuluh darah, makanya efeknya lebih cepat. Kalau oral kan ke dalam tubuh, terus nanti di lambung dia melarut dulu, pecah dulu obatnya, terus nanti baru terserap, makanya efeknya lebih lama. Makanya kalau dalam keadaan gawat darurat atau urgensi tidak diberikan secara oral kan, langsung diberikan secara vena atau injeksi. Ya, sublingual atau bukal ini biasanya aplikasinya adalah untuk pada penyakit jantung. Jadi diselipkan di bawah lidah ya. Kebayang ya kalau bukal di pipi. Rektal ini contohnya adalah melalui anus pada penderita wasir, lalu pada penderita konstipasi yang sulit buang air besar, lalu juga biasanya pada keputihan jadi melalui vagina. Itu kalian harus bisa cara menjelaskan yang baik dan benar seperti apa, di mana pasiennya pada penggunaan rektal ini harus cuci tangan dulu dengan bersih. Lalu obatnya jangan lupa disimpannya di lemari pendingin, karena kalau di suhu ruangan bakal mencair ya. Obat ini didesain agar meleleh ketika dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, posisinya harus berbaring, terus di atas satu kaki, baru obatnya dimasukkan ya. Ini biasanya bentuknya adalah suppositoria. Intravena ini adalah dengan cara injeksi, biasanya bentuknya ampul, infus, dan lain-lain. Kalau intramuskular, biasanya sudut penyuntikannya itu adalah 90 derajat. Jadi, itu kayak divaksin gitu kan. Tapi kalau suputan miring, kecil, yang penting di bawah kulit. Intravena itu langsung ke pembuluh darah, jadi biasanya di sini ya. Intravena atau di mana ya? Biasanya kan di pergelangan tangan. Kalau ibu-ibu mau melahirkan, diinfus dulu, diinduksi pakai oksitosin gitu ya, itu di intravena. Intradermal itu di bawah kulit banget, lebih tipis lagi ya. Tapi biasanya aplikasi untuk kalian intramuskular pada penyuntikan vaksin, puputan dan intravena aja ya. Intramuskular ini melalui otot, puputan di bawah kulit atau di bawah dermis ya. Intranasal ini langsung ke hidung, biasanya digunakan tetes hidung atau berupa semprotan. Biasanya digunakan untuk membersihkan bayi baru lahir, kan dibersihin dulu ya hidungnya. Mungkin itu adalah nanti ranah kompetensi kalian harus bisa. Inhalasi juga sama, itu dengan cara disemprotkan, biasanya digunakan untuk penderita asma. Untuk vagina ini sama kayak tadi yang rektal, tapi ini ke dalam vagina, biasanya untuk mengatasi keputihan. Itu juga mungkin kalian harus tahu, karena nanti mungkin sering ketemu pasien, duh Bu Bidan saya habis melahirkan kenapa ya sering keputihan, putihannya sampai berwarna hijau, itu harus kalian rujuk karena pasiennya butuh antibiotik. Transdermal ini contohnya ketika pasca melahirkan dikasih tadi fentanyl, transdermal ditaruhnya di sini, karena di sini ada pembuluh darah yang cukup besar di dada, jadi biar segera terserap. Atau transdermal itu bentuknya yang lokal seperti salep, krim, patch,
Mungkin kalian nanti akan temuinya ibu-ibu pasca SC. Aduh, ini jadi ada bekas jahitan gimana ya? Kalian bisa kasih saran untuk penggunaan krim penghilang keloid ya. Oke, cukup sampai situ. Ada yang mau ditanyakan dahulu?